Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bicara tentang PHP CRUD atau PHP CRUD. Apa itu CRUD? CRUD adalah singkatan dalam bahasa Inggris di mana C adalah create, membuat atau bisa diterjemahkan juga dengan menyimpan, yakni menyimpan data ke dalam database. Kemudian O adalah read, artinya membaca, yakni membaca data atau record yang sudah ada dalam database. U untuk update, artinya memperbarui data atau record pada database. Dan delete atau hapus, yakni menghapus data atau record yang ada dalam database. Pemahaman tentang operasi CRUD sangat penting untuk diketahui ketika kita ingin membuat website yang bersifat dinamis. Artinya, bisa dikatakan proses yang terjadi untuk website dinamis adalah memanipulasi data dari database, baik menampilkan, menambah, memperbarui, serta menghapus data di database menggunakan PHP. Kemarin kita sudah buat sebuah form sederhana yang berisi beberapa data yang akan dikirim. Di sini dicontohkan ada pengiriman input untuk username, ada password, ada jenis kelamin, tanggal lahir, dan yang lainnya, di mana saat form tersebut disubmit dengan menekan tombol simpan, maka isian yang diisi oleh pengunjung akan terkirim. Di sini konsepnya baru tampil di layar saja. Nah, bagaimana form ini bisa kita manfaatkan agar bisa menulis ke database? Tentunya kita harus memerintahkan atau membuat perintah di dalam script ini agar PHP melakukan penulisan ke dalam database. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah database. Kita gunakan phpMyAdmin. Kemudian kita ambil di bagian database. Jadi kita klik pada link database sehingga muncul form untuk membuat nama database yang akan kita inginkan. Katakan di sini kita buat pendaftaran, misalnya nama databasenya pendaftaran. Kemudian ini adalah semacam collocation ini bagaimana jenis data yang akan disimpan. Jadi untuk website yang katakanlah menggunakan teks dalam tidak seperti huruf Latin, seperti misalnya huruf Arab, huruf Jepang atau Cina, maka tentunya disesuaikan nanti kondisinya dengan teks yang akan kita masukkan ke dalam database kita. Nah, untuk teks Latin kita bisa pakai opsi default ini saja, atau kita juga bisa menggunakan UTF-8. Kita ambil general G, sudah, artinya ini akan bisa menampung simbol-simbol spesial. Kita buat database-nya, kita create. Nah, sekarang sudah muncul di bagian list database baru dengan nama pendaftaran. Nah, database di sini belum memiliki tabel, artinya tentunya kita butuh membuat tabel untuk database tersebut. Nah, katakan kita mau menyimpan data yang dikirim dari form tersebut, dari form yang sudah kita buat sebelumnya, di mana ada username, password, kelamin, tanggal kelahiran. Tentunya kita membutuhkan sebuah tabel yang memiliki beberapa field. Nah, di sini katakan kita buat tabel, katakanlah tabel data, tabel anggota. Kita buat anggota.
boleh dua suku kata, tapi tidak boleh harus dihubungkan dengan tanda simbol underscore. Jadi tidak boleh pakai spasi kalau mau menggunakan dua suku kata. Kemudian jumlah kolom, katakan tab awal kita buat misalnya 3. Bagaimana kalau nanti misalnya ada penambahan, ya kita bisa merevisi tabelnya. Jadi tidak ada masalah apakah direvisi di awal, di bagian posisi awal, di tengah, atau di akhir. Itu bisa kita lakukan. Jadi kita andaikan sekarang kita buat dengan jumlah kolom 3. Kita klik tombol Go atau proses, tergantung dari jenis pilihan bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris kita klik tombol Go. Nah, sekarang di sini sudah ada form untuk isian tabel kolom-kolom yang akan kita buat dalam tabel anggota tersebut. Nah, tahap pertama kita buat, katakan misalnya di sini username, kemudian password, dan berikutnya kelamin. Kemudian jenis, untuk jenis kolom atau data yang akan dimasukkan. Kalau username tentunya kalau integer ini artinya adalah dalam bentuk angka. Tentunya username jarang dalam bentuk angka saja, ada dalam bentuk huruf atau yang lainnya. Biasanya adalah kombinasi dari angka atau huruf, bisa saja dalam bentuk kombinasi tersebut atau hanya huruf saja. Karena itu yang cocok di sini adalah digunakan kelompok di string. Di bagian pertama ini ada pilihan untuk pilihan utama dari masing-masing kelompok pilihan datanya. Kita bisa di sini menggunakan string, apakah char atau varchar atau tiny text, text, dan yang lainnya. Nah, karena username tidak panjang, nah tentunya kita pakai varchar saja. Varchar kemudian berapa panjang penentuan panjang dari kolom tersebut. Katakan kita tentukan maksimal username hanya terdiri dari 20 suku kata, 20 karakter. Jadi kita tentukan maksimal hanya 20. Bagaimana kalau nanti misalnya diisi lebih, berarti akan dipotong. Jadi hanya bisa ditampung 20 karakter. Jadi kalau kita mau lebih dari 20, berarti kita sesuaikan saja. Kemudian default, tidak ada nilai default. Collocation kita bisa tentukan seperti tadi, atau kita gunakan collocation dari database saja, atribut. Karena ini dalam bentuk string, ini tidak perlu kita aktifkan, kita biarkan kosong. Kemudian apakah dia seandainya kosong diisi dengan teks null, kita bisa, yang lainnya kita bisa biarkan kosong. Kemudian di sini ada opsi untuk indeks. Nah, ini artinya apakah username ini mau dijadikan sebagai primary, unique, atau terindeks, dan yang lainnya. Kalau primary artinya dia menjadi key dari record tersebut. Artinya selain dia tidak boleh sama, ini juga menjadi rujukan bagi data-data lainnya. Jadi ketika misalnya nanti ada tabel-tabel lain, maka dia akan merujuk kepada bagian username tersebut kalau seandainya dijadikan primary. Kalau unique artinya dia harus berbeda, tidak boleh username sama. Username artinya memang tidak boleh sama, dan juga tapi dia tidak dijadikan semacam key-nya. Ini kita biarkan kosong dulu. Auto increment artinya otomatis bertambah. Kalau dia string, tentunya dia tidak bisa otomatis bertambah. Tapi kalau dia integer, bisa saja nanti dari angka 1 menjadi angka berikutnya. Jadi yang lainnya untuk sementara dibiarkan kosong. Kemudian password di sini kita gunakan varchar. Nah, di sini kita tentukan berapa panjangnya. Nah, dalam penentuan panjang ini tergantung kepada metode
password yang kita gunakan. Kalau passwordnya plain text, artinya bisa dibaca secara normal. Artinya misalnya kita tulis password seperti tulisan password, ini kan kita bisa baca juga password. Nah, kalau misalnya dienkripsi, artinya tulisan password ini tidak lagi terlihat seperti tulisan ini sendiri, tapi sudah menjadi teks dalam bentuk lain. Nah, kalau misalnya kita dalam tahap awal kita pakai di sini katakanlah password MD5, berarti kita buat di sini panjangnya 32. Nah, kalau kita menggunakan jenis enkripsi lain seperti SHA-32 atau yang lainnya, ini ditentukan berapa kebutuhan panjangnya. Katakan misalnya kita bisa saja definisikan di sini password kita tidak pakai MD5, nanti kita pakai yang lain, sudah dibuat panjangnya 250. Bisa saja seperti itu. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ada metode yang bisa kita pakai. Apakah kita menggunakan dalam bentuk teks, misalnya nanti jenis kelaminnya seperti terlihat di sini digunakan dalam bentuk teks pria atau wanita. Nah, kalau seperti ini artinya kita bisa dalam bentuk varchar, atau yang lebih baik itu kita dalam bentuk opsi pilihan, kita set, kita tentukan. Jadi misalnya dengan penentuan artinya dia hanya bisa memiliki nilai, katakan di sini misalnya kita buat adalah pertama pria, kemudian wanita. Jadi hanya ini opsinya yang bisa. Atau dalam bentuk lain kita juga bisa tentukan dengan cara menggunakan integer. Bisa saja kita misalnya ini dalam bentuk integer. Nah, karena dia ini kita butuhannya 0 dan 1, bisa saja di sini kita definisikan adalah tini in karena cuma satu karakter. Nah, bagaimana penentuan dengan tini in? Bisa saja nanti kita definisikan untuk pria, seandainya dia isiannya 0 berarti dia pria, seandainya dia wanita berarti value-nya 1. Jadi tergantung kebutuhan kita saja dalam merancang. Tujuannya penggunaan seperti ini adalah untuk penggunaan resource atau memori dari server database. Karena kalau misalnya akses terhadap database atau aplikasi kita itu banyak, tentunya harus dipikirkan jumlah memori yang akan diakses ketika seseorang mengakses form tersebut. Jadi pilihannya untuk mudahnya kita buat di sini varchar dulu. Kita set di sini pria wanita, artinya hanya ada 6 suku kata. Ini untuk kemudahan saja. Berarti ini sudah ada tabelnya. Tahap awal kita pakai ini varchar. Nanti kita seandainya nanti kita mau merubah tipenya, kita bisa koreksi tabel tersebut. Kemudian ini jenis penyimpanan pada database storage engine-nya. Ada dua pilihan yang biasa dipakai, apakah menggunakan InnoDB atau MyISAM. Ini pilihannya istilahnya kalau untuk ISAM ini lebih baik kalau seandainya ini bukan semacam katakanlah data transaksi yang membutuhkan pengecekan yang lebih baik. Jadi bisa saja kita pakai MyISAM. Nah, kalau untuk InnoDB, kalau seandainya ini katakanlah membuat aplikasi keuangan, kita lebih baik menggunakan InnoDB. Tapi walaupun kita buat aplikasi sederhana, kita bisa saja pakai InnoDB, tidak ada salahnya. Jadi pilihannya umumnya yang dipakai untuk kebutuhan perancangan website ada dua tersebut. Baik, kita simpan. Nah, sekarang ada satu tabel anggota. Satu tabel anggota yang recordnya masih kosong. Nah, kita lihat. Sekarang katakan
Kita lihat di bagian struktur. Kita pengen menambah di bagian struktur ini juga ada izin untuk tanggal lahir. Sementara tadi kita baru membuatnya 3. Baru membuatnya 3 kolom. Nah, untuk menambah kolom pada sebuah tabel, ambil bagian struktur, kemudian di bagian add atau tambah, di sini berapa jumlah kolom yang mau ditambahkan. Katakan kita mau nambah 1 kolom. Nah, di sini kemudian di mana mau ditambahkan? Apakah kalau after ini artinya setelah kolom kelamin, berarti di bagian terakhir. Karena kelamin di bagian terakhir, berarti setelah itu berarti kolom baru yang mau ditambahkan berada di bagian terakhir. Kemudian opsi lainnya apakah di awal. Jadi bisa saja kita tambahkan di tabel kita terletak di awal atau setelah username atau setelah password. Berarti kalau setelah password berarti kolom baru kemudian kelamin. Nah, karena kita ingin menambahkan tanggal lahir itu setelah password, berarti kita tempatkan after password. Jadi nanti urutannya username, password, tanggal lahir, kelamin. Kita klik tombol go. Kemudian di sini kita definisikan, katakan kelahiran, nama kolomnya. Nah, jenisnya tentunya kita definisikan adalah date. Jadi date, kelompok date kita bisa pakai kalau date time artinya ada waktunya. Kalau date berarti hanya tanggalnya. Nah, kalau tanggal lahir berarti kan cuma kebutuhannya tahun, bulan, dan tanggal. Nah, ini dalam bentuk angka. Jadi nanti formatnya adalah tahun 4 karakter, kemudian bulan dalam angka 2 karakter, dan tanggal 2 karakter dalam bentuk angka. Untuk panjang tidak perlu definisikan karena sudah otomatis nanti menjadi 8 karakter panjangnya. Default dikosongkan, tidak ada lagi yang mau kita tambah, kita simpan. Nah, sekarang berarti dalam struktur tabel anggota kita sudah ada username, password, kelahiran, dan kelamin. Nah, ini nanti akan digunakan untuk menampung record yang diisi ketika form yang kita buat itu disubmit. Baik, untuk sesi ini dicukupkan. Apa akhiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.